Selamat pagi rekan-rekan. Pada hari ini kita akan belajar sebuah tema, yaitu arahkan mata kita ke masa depan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Ya Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu yang sederhana ini untuk menyampaikan firman-Mu. Kami membuka hati kami, dan biarlah benih firman itu masuk ke dalam hati dan diri kami. Kami mohon Roh Kudus untuk dapat kami mengerti dan kami dapat melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, dan biarlah Tuhan senantiasa menolong dan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan terambil dari Filipi pasal 3 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Pada suatu hari, saya menonton televisi dan di televisi itu ada acara sirkus. Di acara sirkus itu, seorang dengan pakaiannya begitu indah berjalan di atas seutas tali dari ujung kiri ke ujung kanan. Pertama dia tidak membawa apa-apa, kemudian dia membawa tas dan berbagai alat yang lain. Bahkan dia sampai menggendong rekannya untuk berjalan dari ujung kiri ke ujung kanan dan dapat kembali lagi sampai ke titik awal dia mulai. Wah, semua bertepuk tangan di acara tersebut. Selesai acara tersebut ada sebuah pertunjukan, yaitu sang pewawancara datang mewawancarai orang yang telah berhasil menyelesaikan pertunjukan itu, berjalan di atas seutas tali dengan ketinggiannya begitu tinggi. Semua orang melihat, mendongak ke atas dan menunggu dengan berdebar-debar, dan semua tahu ternyata itu berhasil, luar biasa. Dan pewawancara ini menanyakan apa rahasianya orang ini bisa melakukannya dengan begitu baik, berhasil dan tidak jatuh. Lalu si pemain sirkus ini mengatakan, salah satu rahasia terbesar adalah pandanglah mata kita ke arah depan dan berjalanlah menuju ke depan. Jangan menoleh ke belakang, jangan menoleh ke bawah. Ketika kita menoleh ke belakang ataupun ke bawah, yang terjadi kita akan menjadi jatuh. Sebuah penggambaran yang menunjukkan sekali lagi keberhasilan dia di dalam dia melakukan tugasnya. Kisah yang kedua, kita semua pernah naik mobil. Dan perhatikan, di mobil itu ada dua buah kaca. Satu kaca yang paling besar, itu di depan. Sedangkan kaca yang kecil, yang melihat ke belakang. Bagaimana kita tetap prioritas melihat ke depan dan menggunakan masa lalu itu sebagai sebuah pembelajaran, tetapi tidak kemudian menjadi beban di dalam hidup kita. Rasul Paulus di dalam pembacaan yang tadi kita baca mengatakan, aku melupakan apa yang di belakangku. Dalam bahasa Yunani dikatakan sebagai epekteinomenos. Sekali lagi, epekteinomenos. Apa itu artinya? Artinya ia mengarahkan mata ke depan, dan penggambaran kata itu seperti seorang atlet yang berlari dengan sekuat tenaga. Dia mengerahkan usahanya, kerja kerasnya
untuk dia dapat mencapai garis finish. Itulah penggambaran Rasul Paulus menggambarkan tentang kehidupan ini. Latar belakang mengapa Rasul Paulus menuliskan demikian adalah jemaat di tempat itu di Filipi mulai merasa, oh enak ya, ini masa-masa anugerah Tuhan, jadi santai-santai saja. Yang kedua, Tuhan Maha Pengampun, jadi berbuat sesuka-sukanya. Mereka tidak punya motivasi untuk kerja keras, untuk melakukan yang terbaik. Tidak, mereka bersikap hidup bermalas-malas. Dan Rasul Paulus menegur itu salah. Kita semua seharusnya menjalani hidup ini seperti layaknya seorang atlet yang mengupayakan tenaga, mengupayakan dirinya berlari dengan sebegitu kencangnya untuk mencapai garis finish, yaitu panggilan surgawi. Lalu bagaimana dengan kita semua yang ada saat ini di masa-masa pandemi COVID-19 ini? Mungkin kita juga sama seperti jemaat di Filipi, kita merasa santai. Ini masa-masa santai, masa-masa rileks. Nanti dululah, masih males, masih ngantuk dan lain sebagainya. Belum lagi ada gangguan-gangguan suara, nanti berbagai hal yang bisa mengganggu konsentrasi kita di dalam upaya kita belajar di rumah. Sama seperti Rasul Paulus menegur jemaat di Filipi, demikian pula Tuhan melalui Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, ayo kita kembali meningkatkan semangat kita, kerja keras kita. Meskipun kita belajar di rumah, kita tetap belajar dengan sungguh-sungguh. Kita harus bisa memacu diri kita, memberikan semangat kepada diri kita untuk kita belajar sungguh-sungguh. Masa-masa ini suatu ketika akan berakhir dan kita akan kembali ke dalam keadaan new normal. Satu hal, kalau kita melakukan kebiasaan buruk yang berulang-ulang kali, maka kebiasaan buruk itu akan melekat pada diri kita dan merugikan diri kita. Oleh karena itu, mari kita berikan kepada diri kita semangat untuk kita bisa meraih cita-cita kita. Apa yang harus kita lakukan di dalam masa-masa belajar di rumah? Yang pertama, rencanakan waktu belajar. Hari ini saya belajar dari jam sekian sampai jam sekian. Seorang atlet punya rencana di dalam dia melatih dirinya dengan sungguh-sungguh untuk berhasil. Tidak ada atlet yang memiliki sikap hidup dan latihan SKS, sistem kebut semalam. Tidak ada. Dan sekali lagi, yang pertama adalah rencanakan waktu belajar. Yang kedua adalah belajar dengan sebuah tujuan. Seorang yang berlari, dia punya tujuan garis finish yang harus dia capai. Demikian juga dengan seorang yang belajar. Dia punya tujuan, hari ini saya mau belajar 20 halaman dan hafal. Bukan dengan kalimat, sudah belajar belum? Sudah. Sampai di mana? Ya sudah, pokoknya sudah baca saja, sudah belajar. Itu bukan tujuan. Tujuan ada sesuatu hal yang bisa diukur dan pasti. Dan yang ketiga adalah gunakan kelompok belajar. Bukan untuk bermain game. Namanya juga kelompok belajar, bukan kelompok bermain. Bagaimana kita belajar bersama, kita menyemangati teman-teman kita. Ayo kita bisa share apa yang kita dapatkan dan kita bisa bersama-sama maju. Jangan pantang menyerah. Jangan lemahkan semangat kita. Ayo kita bisa. Rekan-rekan adalah tonggak-tonggak bangsa Indonesia, kebanggaan bangsa Indonesia, kebanggaan sekolah SMAK BPK Holis.
tunjukkan kita bisa. Dan akhir kata, mantan Presiden Amerika Serikat yang ketiga, Thomas Jefferson, mengatakan demikian. Saya lebih suka mimpi-mimpi masa depan dibandingkan kenangan masa lalu. Oleh karena itu rekan-rekan, biarlah kenangan masa lalu, entah itu yang buruk, yang membuat kita minder, sedih, kecewa, marah, jadi kenangan masa lalu, tutup. Ya, jadi pelajaran saja. Tetapi mari kita arahkan mata kita ke masa depan. Raih cita-citamu setinggi langit. Tuhan akan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami untuk mengarahkan mata kami ke masa depan. Sehingga kami mau menjalani masa-masa belajar di rumah ini dengan semangat yang berkobar-kobar. Kami bisa Tuhan mencapai cita-cita kami setinggi mungkin oleh karena pertolongan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Satu pertanyaan saya. Sebutkan bahasa Yunani yang tadi saya katakan. Dan bagaimana Rasul Paulus melihat akan kehidupan ini. Dan silahkan kalian tulis tekad kalian setelah kalian mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Amin.